Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Baiklah teman-teman, mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, untuk mengawali ibadah pada hari ini, sama-sama kita katakan satu-satunya yang Tuhan doakan. Selalu yang terbaik.
Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah siap memuji Engkau ya Tuhan. Kami akan beribadah kepada Engkau. Kami akan sama-sama memuji dan menyembah memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati ibadah kali ini ya Tuhan. Semoga ibadah kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati setiap pendengarnya. Semoga setiap pendengar firman Tuhan bisa melaksanakan firman-Nya dan menerapkan di setiap kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berkati semuanya Tuhan, semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga al-Qudus sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebaikan, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya. Baik, untuk memulai ibadah kita akan katakan tiba saatnya. Semua yang di rumah disilakan bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama tepuk tangan di rumah. Persilakan duduk kembali. Baik, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah lagu, persiapkan hati kita. Katakan, persiapkan hati. Menyembahmu
siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengan firman-Mu. Baik, kepada hambanya saya persilakan. Oke, selamat pagi sidang remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Di saat-saat seperti ini kami memerlukan Tuhan untuk boleh menaungi setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu itulah Tuhan kami boleh mendapatkan penerangan setiap hari Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami dalam segala keadaan kami. Berkatilah kami Tuhan, kuasai setiap firman-Mu, dan berkatilah setiap kami yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik kami juga yang mendengar di rumah. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mencerna firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Di pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu damai sejahtera yang lahir dari hati. Mari kita membuka di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, perhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membaca dan kalian boleh menyimak dengan membaca di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya ulangi lagi firman Tuhan ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, remaja-remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang damai sejahtera yang lahir dari hati. Nah, tujuannya apa kita belajar tentang damai sejahtera? Salah satunya adalah kita mengenal yang namanya buah roh. Buah roh itu salah satunya adalah damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu tidak bisa dibuat oleh manusia, tidak bisa diciptakan, tidak bisa kita rasakan tanpa ada peran Roh Kudus di dalamnya. Ya. Dengan adanya damai sejahtera, kita juga bisa membedakan antara damai sejahtera sebagai buah roh dan damai sejahtera yang berasal dari dunia yang sementara ini. Ya. Oleh karena itu, kita ingin melalui damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri, kita merasakan, mengalami damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala hal, melampaui segala akal di dalam hidup kita. Itu penting sekali. Ya, sebagai remaja, hari-hari ini kita merasakan ketidakdamai sejahteraan. Ya, sepertinya memang kita dalam keadaan aman-aman saja. Ya, tetapi kita melihat situasi tidak menentu. Hari ini bisa baik, besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Dan sebaliknya kita melihat bahwa begitu banyak kedamaian-kedamaian yang semu. Damai sejahtera yang semu kita bisa dapatkan di luar sana. Ya, mungkin kita merasakan kebahagiaan sementara. Bergelemingan harta. Kita menemukan juga banyak orang-orang yang hidupnya bebas menikmati kehidupan ini. Ya, mereka tidak mau susah payah dan sebagainya. Nah, sebagai remaja kita ditantang. Damai sejahtera yang seperti apa yang harus ada dalam diri kita, yang lahir dari kehidupan kita? Itu damai sejahtera yang lahir dari hati kita. Hati kita ini adalah hati yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Hati kita ini adalah hati yang baru. Oleh karena itu, damai sejahtera dari hati kita yang baru inilah
yang akan kita rasakan. Sehingga ketika kita mengalami segala ketidakpastian hidup ini, kita tetap dikuatkan. Kita bisa melewati segala badai kehidupan. Kita merasakan sukacita yang benar-benar dari Allah. Ya, walaupun dalam keadaan tidak menentu, ya kita tetap menjalani hidup kita ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Ya, dan damai sejahtera itu tidak akan hilang. Karena damai sejahtera itu tidak diciptakan dengan ciptaan manusia. Bukan diciptakan seperti ciptaan manusia, damai sejahtera, kenikmatan yang sementara, yang tidak ada faedahnya bagi kita. Nah, kita melihat bahwa damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus juga adalah tanggung jawab. Ini penting sekali saya katakan. Damai sejahtera itu adalah hak kita. Kita berhak mendapatkan damai sejahtera. Tetapi juga damai sejahtera itu sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Kristus. Jadi kita punya hak memiliki damai sejahtera, tetapi sekaligus juga punya tanggung jawab untuk damai sejahtera itu. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kolose 3 ayat 15 tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus, ya. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus, ya, memerintah dalam hatimu. Jadi damai sejahtera yang berasal dari Kristus lah yang memerintah hati kita. Bukan damai sejahtera dunia yang semu, yang sangat palsu, ya, kelihatannya asli tapi palsu, alias aspal. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita melihat orang mungkin menikmati kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya, tetapi dia sangat kosong karena tidak memiliki Kristus di dalamnya. Karena damai sejahtera yang diciptakan manusia itu sementara, ya, tergantung waktu, tergantung kemampuan, tergantung kekayaan kita. Kalau kekayaan kita sudah habis, ya damai sejahtera itu ya tidak akan kita rasakan lagi kebahagiaan, kenikmatan, damai dan sejahtera itu. Karena apa? Karena itu semu, sementara. Tetapi damai sejahtera dari Kristus itulah yang harus memerintah hati kita. Memerintah artinya apa? Menguasai hati kita. Hendaklah artinya apa? Kita ini masih seringkali merasa bimbang. Kita masih merasa khawatir, cemas. Ya, akhirnya muncul ketidakdamaian. Kita meragukan damai sejahtera dari Allah itu sendiri. Padahal damai sejahtera Allah itu bukan hanya bersifat hanya kebahagiaan saja, memiliki harta saja, atau mungkin keadaan kita baik-baik saja. Tetapi dalam keadaan tidak baik pun damai sejahtera Tuhan itu menyinari kita, menguatkan kita. Oleh karena itu orang-orang Kristen harusnya tidak kehilangan damai sejahtera. Ya, karena apa? Karena damai sejahtera itu bukan diciptakan, tetapi diberikan oleh Allah secara cuma-cuma melalui anugerahnya. Ya, kenapa? Karena kita ini manusia berdosa. Kita ini diciptakan Tuhan, ya, dalam keadaan berdosa. Awal Adam dan Hawa, akhirnya apa? Kita semuanya berdosa. Secara lahiriah kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita harusnya mati, tetapi karena damai sejahtera dari Tuhanlah yang datang melalui Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, itulah yang akan menebus dosa kita, yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Tadinya kita adalah musuh Allah. Ya, dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari dosa adalah musuh Allah. Setiap orang yang berdosa itu adalah musuh Allah. Dosa itu musuh Allah. Karena Allah adalah kudus. Oleh karena itu kita pun harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, jadi damai sejahtera itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita tidak layak sebenarnya, tetapi Tuhan memberikan itu. Makanya di dalam bagian ini, damai sejahtera itu adalah hak, tetapi juga tanggung jawab. Kenapa? Ya, damai sejahtera itu bermula di dalam hati kita, bukan di bagian, ya, di luar hati kita, tapi di dalam hati kita.
bukan yang terlihat, ya. Kegantengan, kekayaan, perhiasan kita, rumah kita, mobil kita, kendaraan yang kita pakai, handphone kita yang paling mahal, bukan yang terlihat dari luar yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, banyak orang kaya tapi damai sejahtera di dalam dirinya sama sekali tidak ada. Ya, dia dikejar-kejar dengan segala hutang mungkin. Dia dikejar-kejar juga dengan segala kekhawatiran. Takut hartanya diambil, dirampok, ya, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Ya di luar saja kelihatannya dia damai sejahtera. Dia sejahtera, tapi tidak ada kedamaian. Dia damai, tetapi juga tidak sejahtera. Ya, oleh karena itu damai sejahtera itu ada di hati, bukan di luar hati kita. Orang yang berusaha mendatangkan damai sejahtera dari luar, dia akan kecewa. Orang yang hanya mengandalkan damai sejahtera dari luar, dia akan merasa khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita mendatangkan damai sejahtera dari hati kita, pusat segala kehidupan kita adalah hati, dan peran Roh Kudus ada dalam hati kita. Itu yang mengubah kita, mendatangkan damai sejahtera. Makanya ada buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya, kesabaran dan sebagainya. Jadi damai sejahtera itu dari Roh Kudus yang melahirkan satu kekuatan, dan itu dari hati kita. Nah, damai sejahtera tidak pernah dimaksud untuk konsumsi pribadi. Tadi hak kita dapatkan damai sejahtera dari Tuhan secara cuma-cuma, tetapi juga damai sejahtera itu bukan hanya kita nikmati pribadi kita saja, tetapi kita juga mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi remaja, ya, kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah papa mama kita, di tengah-tengah teman-teman kita, kita mendatangkan ketidakdamaian. Ya, cekcok dengan keluarga kita, bertengkar dengan adik kita, bertengkar dengan teman kita. Kalau kita datang di tengah-tengah mereka, mereka lari, mereka takut nanti kamu akan membuat kegaduhan dan sebagainya. Kan seperti itu tentu saja bukan ciri khas anak-anak Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan yang sudah dapat anugerah damai sejahtera itu dari Tuhan, harusnya apa? Harusnya juga mendatangkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan masyarakat, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Ya, dan itu terpancar dari kehidupan kita. Kalau tidak, kita ini hanya sebatas memiliki damai sejahtera dari hati saja, tetapi tidak berdampak. Tidak ada artinya kalau kita tidak berdampak bagi orang lain, tidak berpengaruh bagi orang lain, tidak mempengaruhi teman-teman kita yang memang tidak mendapatkan damai sejahtera dari Kristus. Harusnya kita yang sudah di dalam Tuhan, harusnya kita bisa mendatangkan damai sejahtera itu. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Jadi remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam bagian ini firman Tuhan sangat jelas. Paulus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena apa? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu tidak ada lagi cekcok, tidak ada perselisihan, apalagi dengan rekan seiman kita, apalagi sesama orang Kristen, apalagi dengan keluarga kita di rumah dan sebagainya. Karena kita sudah mendapatkan damai sejahtera. Untuk apa kita berselisih lagi? Kita lihat kenapa orang berselisih, kenapa orang bertengkar, kenapa orang saling selisih paham dan sebagainya. Sedikit aja omongan sudah berkelahi, ujung-ujungnya pakai pisau, pakai senjata, tikam-tikaman, darah-darahan, bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang mereka ciptakan itu sangat semu. Ya, darah Yesus tidak ada yang menyucikan hati mereka. Mereka sama sekali kosong, sama sekali tidak mengerti arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Makanya mereka bertengkar.
Karena mereka masih memiliki hati yang lama. Memiliki hati yang lama artinya apa? Yang belum ditebus oleh darah Kristus. Mereka masih egois, masih mementingkan diri mereka, masih mendatangkan damai sendiri tanpa berbagi kedamaian. Aman, yang penting saya aman. Ya, egois orang seperti itu. Jadi kalau kita masih memiliki keegoisan kita, ya, hanya mementingkan diri kita, tidak mementingkan orang lain, artinya orang itu belum di dalam Tuhan. Kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, hidupku bukanlah aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya kan? Jadi hidupku ini bukannya untuk aku lagi. Hidupku ini bukan untuk diriku sendiri, memuaskan diriku. Ya, tetapi aku punya yang namanya pengendalian diri. Aku punya kontrol diri. Ada yang menguasai, ada yang memerintah hatiku, yaitu Kristus di dalamku. Yesus Kristus yang memerintah. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Sehingga hidupku merasa damai sejahtera. Dimanapun saya berada, dalam keadaan apapun juga, saya ditempatkan dimanapun saya berada, saya mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Kan luar biasa, senang, ya. Tetapi kalau kita mendatangkan kutuk bagi orang lain, mendatangkan celaka bagi orang, mendatangkan segala kerusuhan, mendatangkan perkelahian, perselisihan, perlu dikoreksi. Sudahkah kita mendapatkan damai sejahtera dari Kristus? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan sesungguhnya? Atau sebaliknya, kita masih memiliki hati yang lama, hati yang keras, hati yang belum diubahkan oleh Kristus? Pertanyaan kita adalah, pertanyaan kita semua, sudahkah damai sejahtera memerintah atas hidup kita? Sudahkah damai sejahtera dari Kristus itu menguasai hati kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih. Renungan singkat di pagi hari ini menguatkan kami kembali. Tuhan, begitu banyak rasa ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian hidup yang kami rasakan akhir-akhir ini. Begitu banyak segala sesuatu yang tidak pasti. Begitu banyak ketidakdamaian yang kami rasakan. Tetapi kami tahu Tuhan, ini semua akan terjadi. Kami tahu Tuhan, kondisi keadaan di luar sana Tuhan bukan semakin baik tetapi semakin buruk adanya. Semakin meningkat kejahatan, semakin orang-orang egois, semakin orang mementingkan diri mereka, semakin orang dikuasai dengan hawa nafsu, keinginan mereka Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami diajar Tuhan untuk tahu, untuk melaksanakan bela Tuhan. Damai sejahtera Kristus itu memerintah hati kami, yang menguasai hati kami. Karena itu, untuk itulah kami dipanggil menjadi satu tubuh. Untuk itulah kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kami, untuk menjadikan Kristus sebagai sandaran kami. Dan kami bersyukur atas semuanya itu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah hati kami terus menerus, hari demi hari, sehingga kami jadi remaja-remaja yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, mendatangkan sukacita bagi keluarga kami. Dan sukacita itu bukan sukacita semu, tetapi sukacita yang berasal dari Kristus, yang mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Itulah doa dan pinta kami Tuhan. Dengarkanlah setiap pinta kami. Biarlah firman Tuhan ini mengubah kami, menguatkan kami, sehingga hari demi hari Tuhan, kami mengandalkan Kristus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, untuk meresponi firman Tuhan dan doa dan untuk merespon persembahan, kita sama-sama angkat sebuah lagu dengan Apakan Ku Balas. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus.
maupun yang tidak Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Ya, hari ini kita sudah melihat ya, jadi tatap muka kita masih tidak bisa diadakan. Kita masih ibadah online. Ya, saya tahu kalian semua rindu untuk boleh beribadah di rumah Tuhan yang sudah Tuhan dirikan ini untuk kita bersama. Ya, mungkin ada yang rindu untuk boleh hadir di tempat ini bersama-sama ibadah bersama-sama satu dengan yang lain, bertemu dengan teman-teman. Tetapi karena kondisi ya sekitar kita masih ada wabah ya COVID-19, saya berharap kita tetap mentaati yang ada. Ya, kita tetap ibadah online, live streaming ya, setiap hari Minggu pukul 10.30. Ya, saya harapkan kita tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya untuk boleh datang beribadah bersama walaupun dalam keadaan terbatas. Ya, saya berharap kita juga semakin dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, jangan jemu-jemu. Ya, bukan hanya hari Minggu tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tetap kalian harus merenungkan firman Tuhan. Saya akan kirim terus renungan firman Tuhan setiap hari melalui classroom ya, atau mungkin juga di komisi remaja ada Kak Hendro yang mengirimkan renungan firman Tuhan. Silakan kalian baca, jangan hanya kalian like ya, kalian kasih jempol, kalian kasih ya begini ya. Nah, udah habis itu kalian tidak lakukan apa-apa, tidak baca dari awal sampai akhir renungan itu, hanya kasih jempol ya. Itu sama juga kalian hanya ya ngasih ini aja, komentar singkat saja, tetapi harusnya kalian baca, bukan hanya kalian kasih jempol ya. Saya harapkan dari hati kalian jujur boleh melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kalian setiap hari melalui renungan firman Tuhan. Di sanalah kalian menemukan banyak sekali kebahagiaan ya. Untuk persembahan ya tetap kalian boleh kumpulkan, lalu kalian boleh persembahkan ke komisi remaja ya. Saya harapkan kalian belajar untuk memberi setiap minggu ya, walaupun sedikit tetapi itu akan dilihat Tuhan. Persembahanmu ya, pemberianmu itu bukan karena nilainya, bukan bentuknya, bukan seberapa yang kamu berikan, tetapi Tuhan melihat hatimu, sungguh-sungguh tidak ya. Seperti yang saya katakan tadi, damai sejahtera itu bukan dari luar tapi dari hatimu. Nah, damai sejahtera termasuk juga persembahanmu, respon firmanmu terhadap firman Tuhan juga dari hatimu. Kalau tidak dari hatimu ya tidak ada gunanya. Termasuk juga persembahan. Kalau dari hatimu niat untuk memberi kepada Tuhan, tidak ada halangan ya. Kamu datang di sini mungkin kamu ingin persembahkan, silahkan kasih kepada ketua remaja ya, kamu bisa sampaikan itu. Saya kira itu saja mungkin pengumuman hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doksologi dan akan saya tutup di dalam doa. Remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kembali.
Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil satu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kau gunung batu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku.